Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa lagi dengan saya, Hari Akademisi, di dalam rangkaian video mata kuliah studi jurisprudensi di pengadilan agama. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang jurisprudensi di bidang perkawinan dan perceraian. Untuk lebih lengkap mengenai perkawinan dan perceraian, silahkan mempelajari mata kuliah fikih munakahat. Dan dalam video ini akan disinggung beberapa aspek yang penting, terutama yang terkait dengan jurisprudensi. Kita mulai dari konsep dasar perkawinan dan perceraian. Perkawinan dan perceraian adalah keniscayaan yang sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan diharapkan dapat menghadirkan rasa tentram di antara suami istri atas dasar kasih sayang yang tumbuh di antara mereka. Namun demikian, kenyataannya kehidupan rumah tangga seringkali menerima hantaman badai perselisihan dan terpaan angin pertengkaran, sehingga tidak sedikit dari antara suami istri akhirnya memutuskan untuk berpisah. Definisi perkawinan. Apa yang dimaksud dengan perkawinan? Undang-undang perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi. Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami harus memiliki kesiapan jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tadi, sekaligus mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Atas dasar inilah, perkawinan di bawah umur menjadi dihindari. Sekarang kita masuk ke perceraian. Apa yang dimaksud dengan perceraian? Perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atau didahului dengan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, serta diikuti hilangnya hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Putusnya tali perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan arti perceraian. Di dalam Islam, perceraian didefinisikan sebagai suatu peristiwa lepasnya tali perkawinan melalui kata talak atau ucapan lain yang senada dengan itu, yaitu berpisah, yang diucapkan oleh suami kepada istrinya. Undang-undang perkawinan memberikan keseimbangan antara hak suami dan hak istri berkenaan dengan kehidupan dalam rumah tangga, termasuk menentukan segala sesuatu dalam rumah tangganya. Sehingga atas dasar kesetaraan ini, baik suami maupun istri berhak mengajukan perceraian. Perceraian dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain faktor poligami yang tidak sehat, faktor krisis akhlak, kecemburuan, nikah paksa, krisis ekonomi, salah satu pihak tidak bertanggung jawab lagi, nikah di bawah umur, penganiayaan, salah satu pihak terkena kasus kriminal, cacat biologis, ada faktor politik, gangguan pihak ketiga, ataupun disharmonisasi di dalam keluarga. Untuk perceraian terbagi menjadi dua, ada cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi dikarenakan adanya talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya di hadapan pengadilan agama. KHI pasal 117 merupakan dasar dari perceraian jenis ini. Undang-undang perkawinan pasal 66 ayat 1 memberikan legitimasi mengenai ikrar talak di depan pengadilan. Ada beberapa rukun dalam talak ini. Ada suami, ada istri, dan ada sigot atau ikrar ya, sigot talaknya. Selain itu, para pihak disyaratkan sudah dewasa atau balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Jadi talak itu tidak dipaksa, tidak dilakukan saat marah, tidak dalam senda gurau atau bercanda, dan tidak juga dalam keadaan lupa. Nah, terdapat sejumlah kewajiban bagi suami yang menalak istrinya. Itu didasari pasal 149 dan 158. Ada kewajiban membayar atau melunasi mahar yang belum dibayar atau belum dilunasi, memberi mut'ah, memberi nafkah iddah, menyediakan tempat tinggal, dan memberikan pakaian. Ini pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh suami. Suami jangan asal saja menalak istrinya kalau tidak sanggup mencukupi kewajiban atau memenuhi kewajiban yang digariskan oleh peraturan perundang
perundang-undangan ini. Jadi jangan sembarangan menggunakan hak talak yang ada di tangannya. Kemudian, cerai gugat atau khulu. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri agar perkawinannya dengan suaminya menjadi putus. Undang-Undang Peradilan Agama secara khusus mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, terutama perceraian terkait khulu ini. Cerai gugat di dalam Islam dikenal dengan khulu. Makna aslinya adalah meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta perceraian itu pihak istri dengan pembayaran. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1 menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami. Atas dasar ketentuan di atas, maka istri dibolehkan melakukan gugatan perceraian dengan catatan memiliki alasan yang kuat. Nah, dalam cerai gugat ini, undang-undang maupun KHI tidak mengatur kewajiban suami atau hak istri. Namun, demikian, menurut pedoman teknis pengadilan agama, ditentukan apabila gugatan cerai dengan alasan kekejaman atau kekerasan oleh suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddahnya. Nah, dalam proses perceraian, istri memiliki hak-hak antara lain kesetaraan hak untuk mengajukan perceraian, hak untuk mengajukan komulasi, hak mut'ah, nafkah iddah, dan cerai talak atau cerai gugat, hak mendapatkan pendampingan. Ini hak-hak yang dimiliki istri dalam proses perceraiannya. Kita masuk ke poin D, persoalan yang sering muncul dalam perkawinan dan perceraian di dalam masyarakat. Ya. Setidaknya ada 3 yang kita angkat di sini. Yang pertama, perkawinan di bawah umur. Yang kedua, perceraian karena nusyuz. Dan yang ketiga, tentang pelanggaran taklik talak. Kita mulai satu persatu. Perkawinan di bawah umur ini banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Apa definisinya? Definisinya adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang usianya masih belum mencapai usia yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jadi perkawinan di bawah usia itu tergolong ke dalam perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1, sehingga pelaksanaannya harus dikawal oleh pengadilan agama melalui dispensasi nikah yang diajukan atau dimintakan oleh orang tua calon mempelai. Apa sih penyebab terjadinya pernikahan dini? Ini ada beberapa faktornya. Ada faktor internal anak, faktor pendidikan anak, faktor hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Ada faktor eksternal juga, faktor pemahaman terhadap agama, faktor ekonomi, faktor adat dan lingkungan budayanya. Ini mempengaruhi menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam hukum Islam, sahnya perkawinan hanya ditentukan dengan status baligh saja, tidak ada batas-batas usia tertentu. Baligh itu adalah tahapan di mana seseorang dapat menentukan baik dan buruk untuk masa depannya. Namun demikian, untuk keteraturan administrasi dan kematangan calon mempelai, ketentuan Undang-Undang Perkawinan sebaiknya diindahkan di era modern ini, yaitu usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan. Penentuan usia perkawinan didasarkan pada metode maslahah. Kebenarannya bersifat relatif, artinya karena kondisi tertentu, calon yang persyaratan usia nikahnya masih kurang, masih dapat memohon dispensasi izin perkawinan dari pengadilan agama apabila memang harus melakukan perkawinan dini. Selanjutnya ada perceraian karena nusyuz. Nusyuz adalah perbuatan suami atau istri yang melanggar komitmen pernikahan, tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, melakukan kekerasan satu sama lain, tidak menjaga kehormatan, dan melanggar kewajiban-kewajiban agama. Nusyuz dapat muncul dari pihak istri ketika istri melakukan kedurhakaan terhadap suaminya. Hal tersebut terjadi karena pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Nusyuz terjadi ketika seorang istri yang merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya daripada suaminya, sehingga tidak merasa wajib mematuhi suaminya lagi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa nusyuz istri adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. Berikut ini ada beberapa perbuatan
yang berpotensi tergolong ke dalam nusyus. Ya, misalnya, istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suaminya. Istri meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Istri melarang suaminya masuk ke dalam rumah milik istrinya. Kemudian istri menolak ajakan suaminya menetap di rumah yang disediakan suaminya tanpa alasan yang jelas. Kemudian istri bepergian tanpa suami atau tanpa didampingi mahramnya. Ini bisa berpotensi tergolong ke dalam nusyus. Dalam kedurhakaan istri ini, seorang suami wajib melakukan tindakan secara bertingkat atau bertahap, dengan diawali nasihat dulu, kemudian tahapan pisah ranjang, kemudian naik setingkat lagi dengan memukulnya dengan dalam kerangka tarbiyah atau mendidik. Tapi suami dilarang memukul istri dengan pukulan yang menyakiti, apalagi menciderai. Sebab Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah memukul istrinya. Suami dilarang mencari-cari jalan menyusahkan istri dalam hal istri telah taat kepadanya atau telah kembali taat kepadanya setelah sempat melakukan nusyusnya, misalnya. Nah, selain muncul dari pihak istri, ternyata nusyus juga dapat muncul dari pihak suami. Artinya, suami telah melakukan kedurhakaan pada istrinya melalui meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya, baik kewajiban materi maupun non-materi. Untuk menghindari nusyus ini, seorang suami wajib bergaul dengan istrinya secara baik, muasyarah bil ma'ruf, mempergauli dengan baik, menghindari berlaku kasar, menyakiti fisik dan mentalnya, atau tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik. Nusyus itu terjadi pada suami, lebih disebabkan karena kurang pendidikan agama, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, poligaminya tidak sehat, berselingkuh, cemburu buta, jenuh karena istrinya tidak menarik lagi misalnya. Kemudian kesal berlebihan dilampiaskan ke istri. Kemudian memiliki kebiasaan buruk yang merusak hubungan di luar rumah tangga dan lain sebagainya. Ini penyebab suami nusyus terhadap istrinya. Kemudian yang terakhir ada taklik talak sebagai penyebab perceraian, pelanggaran taklik talak. Taklik talak adalah ikrar yang dinyatakan setelah terjadi akad nikah. Biasanya setelah nikah ada kutipan yang dibacakan, itu ikrar taklik talak. Dengan ikrar itu, suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila terjadi pada kemudian hari atau melanggar salah satu atau semua atau seluruhnya yang telah diikrarkannya itu. Ini contoh gambar dari sigat taklik itu. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 38 dan KHI pasal 45-46 ya. Di mana perkawinan dapat putus karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan. Bisa prosesnya khulu, bisa prosesnya pasakh. Salah satunya pelanggaran terhadap sigat taklik ini. Sigat taklik terdiri dari beberapa unsur: meninggalkan istri selama 2 tahun, tidak memberi nafkah 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri, suami membiarkan istrinya 6 bulan lamanya. Ini menjadi unsur dari sigat taklik. Taklik talak merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap hak wanita, hak yang dijunjung tinggi oleh agama Islam. KHI pada pasal 45 menyebutnya sebagai perjanjian perkawinan. Dalam hal suami tidak dapat memenuhi kewajibannya yang disebutkan dalam taklik talak, maka istri berhak mengadukannya kepada pengadilan agama untuk mendapatkan status perceraiannya. Namun demikian, taklik talak masih menyimpan problematika. Misalnya, tidak paham, ya para pihak tidak paham tentang isinya, pengucapannya juga dipaksa, dan tidak menandatangani sigat taklik. Ini jadi masalah-masalah tersendiri dalam taklik talak. Nah, berikut ini beberapa jurisprudensi terkait dengan perkawinan dan perceraian. Untuk lebih lengkap, silakan sahabat mengeksplor sendiri, mengcopy putusannya masing-masing dan dipelajari sebaik mungkin. Baik, kita sudah sampai ke sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan di pertemuan yang ke-11 ini. Yang pertama, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, serta diikuti hilangnya hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Dalam keluarga Islam, bentuknya dapat berupa cerai talak dan cerai gugat. Dan yang ketiga, berbagai problematika dalam perkawinan dan perceraian dapat diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, ada kalanya hakim harus mengedepankan jurisprudensi dalam menghadapi perkara-perkara baru atau yang belum diatur ketentuan hukumnya. Baik, kita sudah selesai sahabat semua. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat.
Saya mohon maaf atas kekurangan atau keterbatasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.